Wah ini buat dikomboin sama banyak hero bagus banget ya. Bagus banget guys. Void Warden ini Oke guys, bertemu lagi dengan Yuramion. Kali ini kita akan mereview lagi ya hero baru dari infantry, dan kita akan langsung lihat aja di sini hero-nya. Dan hero infantry kali ini adalah hero yang seri S ya, Supreme gitu. Nah, ini kita akan langsung lihat di sini hero-nya. Namanya adalah Void Warden ya, namanya Void Warden, dan di sini dia bisa didapatkan melalui event Top Commander. Kalau bisa dilihat di sini ya, melewati All Star Night atau Top Commander ya, bisa dilihat di sini juga. Nah, ini ya. Memang kalau di Top Commander Infantry itu memang udah gila-gila banget ya. Baru di hari pertama, di fase pertama aja udah sampai 105. Udah sampai 105 guys, tuh ya. Ini kan masih jam segini gitu. Kan sering kan serangan fajar itu mereka baru nge-push lagi kan. Nah, itu mungkin besok bisa sampai 200 nih guys. Oke, kita akan langsung lihat aja di sini. Untuk skill-skillnya akan kita langsung bahas. Untuk skill 1, kita langsung level max aja di sini. Untuk skill satunya di sini Rage dibutuhkan 1000, standar aja karena yang lain juga 1000, tidak terlalu besar. Nah, untuk skill 1 sebelum Awaken, bisa dilihat di sini kalau sebelum Awaken itu buffnya seperti ini. Memberikan damage ke target, faktor damage-nya itu total 14.000 karena nih ya. Jadi hero-hero sekarang itu damage faktornya itu lebih besar daripada hero yang lama ya. Hero sekarang tuh kayak 14.000, 14.500. Yang Island Vault ini kan dia di 14.500 total kan. Kalau misalkan dia Awaken, dia total 14.500. Nah, kalau si Void Warden itu sama juga, dia di 14.000 totalnya. Untuk Awaken-nya dia di angka 15.300, malah lebih besar ya. Nah, kita akan bahas dulu sebelum Awaken. Di sini memberikan damage target, faktor damage-nya sebesar 14.000 ketika sedang tidak di garrison atau dalam rally. Damage ini akan meningkat seiring berkurangnya ukuran squadmu hingga maksimal 25%. Jadi seiring berkurangnya ukuran squad itu nanti kita ditambahin damage-nya, dan itu berlaku hanya untuk field battle, tidak untuk di garrison ataupun di rally. Jadi aku sedikit bingung dengan Void Warden karena dia sebenarnya talentnya kan garrison ya. Dia kan talentnya garrison, tapi di sini ketika sedang tidak rally atau garrison, dia bilang ya, damage ini akan meningkat seiring berkurangnya ukuran squadmu hingga maksimal 25%. Jadi semakin semakin kuning darahnya dan semakin merah, maka damage skill satunya akan semakin sakit. Itu intinya ya, kayak gitu ya buat Warden. Jadi semakin darahnya sedikit, semakin sakit dia. Berbeda dengan si Adut ya. Kalau Adut itu kan darah di atas 50%, maka damage-nya bertambah. Kalau misalkan darahnya di bawah 50%, maka defense-nya yang bertambah gitu ya. Nah, di sini itu untuk skill 1 sebelum Awaken, dan kita akan langsung lihat sesudah Awaken seperti apa. Nah, ini ya, ragenya masih sama di angka 1000 dan faktor damage-nya naik di angka 15.300. Memang gede banget. Ini gede banget guys, ini udah di luar nalar ya, 15.300 dalam sekali jelek gitu. Kalau si Elena juga, kalau dihitung sih bisa sampai 15.000, tapi kan dalam waktu 5 detik ya dia. Ya, Elena itu Elena 5.400, tapi dia cicil dalam waktu 5 detik. Ini ya, setiap target, oh 3 detik ya, setiap 3 detik. Jadi 5.400 dikali 3, udah berapa tuh? Sudah 16.200 ya. Nah, jadi tapi ini kalau misalkan dia masuk terus gitu loh, kalau misalkan sekarang kan sering main counter attack gitu kan, pukul sekali ulti langsung balik, pukul sekali ulti langsung balik. Nah, kalau si Elena tipe yang perangnya perang lama guys, jadi damage-nya itu bener-bener masuk ya, gede banget 16.200 kalau untuk Bella totalnya, si Elena total ya. Nah, kalau untuk si Void Warden ini dia di angka 15.300, gede banget dalam sekali gitu ya. Nah, di sini ada lagi keterangan saat tidak sedang di garrison atau dalam rally, damage ini akan meningkat seiring berkurangnya ukuran squadmu hingga 25%. Selain itu, nah tadi kan sudah ada nih keterangan ini nih, ditambahin lagi nih.
Selain itu, ketika ukuran squad di bawah 50%, kamu akan mendapatkan shield selama 3 detik berdasarkan 20% dari yang diberikan. Nah, dari yang diberikan. Jadi di sini ketika ukuran squad di bawah 50%, kita akan mendapatkan shield selama 3 detik berdasarkan 20% dari damage yang diberikan tuh. Jadi semakin besar damage kita, semakin besar damage yang kita kasih, maka shield kita juga semakin besar gitu ya. Jadi intinya kayak gitu, guys. Jadi intinya semakin damage-nya kita besar, maka shield kita juga semakin besar uh, di bawah 50% ketika darahnya di bawah 50% gitu ya. Nah, kita lanjut untuk skill 2-nya. Untuk skill 2-nya di sini meningkatkan damage skill sebesar 35% saat di garrison. Ini beda ya, guys? Beda nggak? Beda nggak? Oh, beda ya? Beda nggak sih, guys? Beda ya, sesudah Awoken dan sebelum Awoken. Meningkatkan, oh enggak ya? Meningkatkan damage skill sebesar 35% saat di garrison. Nah, ini khusus untuk di garrison ya. Kalau ini, oh sama aja ya. Jadi kalau misalkan di garrison, dia meningkat damage-nya sebesar 35% ya. Dan meningkatkan damage yang diberikan ke rider squad sebesar 5%. Jadi, apa ya, memang Void Warden ini diciptakan untuk mengcounter. Hero 2 ini dikeluarkan kemarin, dirilis kemarin memang benar-benar untuk mengcounter ya. Bisa dilihat di sini keterangannya memang dia untuk mengcounter rider ya. Kenapa? Ini aku heran banget, guys. Rider itu kan hero-nya sekarang memang sudah ke counter ya. Dengan maksudnya dengan memang player rider dihadapkan dengan player infa dengan basic yang sama, tetap akan kalah si rider karena memang si infa itu counternya rider. Ini masih diciptakan lagi hero counter rider ya. Karena gila banget. Apalagi kalau misal nanti si Void Warden ini dikomboin sama siapa namanya, sama Thunder Peterson untuk mengcounter rally-nya Rider gitu ya. Ini kan aku mau jadi rally Rider kan. Nah, kalau misalkan mereka udah punya dua hero ini Awoken, Thunder Peterson dengan Void Warden, terus dipasangin di garrison, maka bener-bener mengcounter banget. Sedangkan di sini kan memang dia counter juga kan. Kurangi attack Rider Squad sebesar 4,5. Sudah attack-nya dikurangin, 15% ya total nih. Attack-nya dikurangin sebesar 15%, terus masih kita damage mereka ditingkatin lagi 5%. Ya, jadi ibaratkan tuh kalau bisa di ini 20% gapnya gitu loh, jaraknya 20%, gede banget. Nah, ini udah rusik ya kalau misalkan ini digabungin sama Thunder Peterson. Udah ketebak arah kombonya ke sana gitu ya. Nah, kita akan langsung bahas yang skill 3 di sini. Skill 3 saat tidak garrison ataupun dalam rally meningkatkan attack infantry squad sebesar 50%. Nah, jadi ketika di field battle dia tuh meningkatkan attack-nya tuh sebesar 50%. Gede banget. Ini gede banget. Jujur ini gede banget 50%. Gak ada hero yang lebih tinggi dari Void Warden. Yang lain tuh paling di angka 45 atau 40, 43, 42 gitu ya. Ini bener-bener dia udah ngaco banget, ini 50% peningkatan attack-nya. Memang waduh, ini hero rusak ya. Karena kenapa bisa aku bilang hero rusak? Ini pun aku sebut hero rusak. Karena bener-bener kayak ini hero bisa dipakai untuk garrison, juga untuk field battle gitu loh. Apalagi di sini talentnya kan untuk garrison, tapi di sini kayak seakan mengarahkan untuk field battle gitu loh. Di sini bisa dibaca di sini kan, saat tidak di garrison atau dalam rally meningkatkan attack infantry squad sebesar 50%. Nah, ini buff untuk field battle. Kalau buff untuk garrison nih, saat di garrison meningkatkan HP infantry sebesar 35%, saat menerima damage skill mendapatkan shield, ya faktor shieldnya 2500 selama 3 detik. Efek ini dipicu hingga 1 kali setiap 5 detik. Tuh guys ya, setiap 5 detik. Jadi setiap 5 detik sekali itu mendapatkan shield ya. Pas menerima damage terus dia mendapatkan shield 2500. Gede banget 2500 ketika dia dapat damage terus kita langsung dapat shield 2500 itu gede banget guys. Terus untuk kita lanjut langsung ke skill 4 di sini, meningkatkan attack infantry squad sebesar 25%. Jadi di sini sudah 25,
Di sini ditambah lagi 50 berarti sudah 75 ya. Sudah 75 guys. Gila banget ini ya, sudah 75. 75% untuk tingkat attack infanterinya tuh loh. Gede banget ya. Dan di sini saat tidak di garrison atau ikut rally, kecepatan pemulihan Rage Void Warden meningkat 30% dan mendapatkan shield. Shieldnya tuh 7000 selama 3 detik setiap 2 Rage. Ya, setiap 2 skill Rage yang dipakai. Berarti setiap 2 kali skill dia akan mendapatkan shield sebesar 7000 selama 3 detik. Wah, ini api buat dikomboin sama banyak hero bagus banget ya. Bagus banget guys. Void Warden ini dipasangin sama Bodala juga bagus. Dipasangin sama si Island Vault juga bagus. Dipasangin sama Adut juga bagus. Kalau Mia menurutku kurang ya. Kalau Mia menurutku kurang guys. Memang aduh gila banget ini hero ya. Ini punya 2 kepribadian. Kita sebut saja hero mempunyai 2 kepribadian ya. Bisa di field battle, bisa di garrison. Karena kalau dilihat di skill 3-nya guys, di skill 3-nya, kalau misalkan dia di field battle, maka hero ini akan menjadi sakit. Karena peningkatan attack-nya itu 50%. Jadi kalau misalkan di field battle, ini buff ini yang aktif. Ya, buff ini aktif. Tapi kalau misalkan di garrison, itu meningkatkan HP infanteri sebesar 30%. Jadi ketika di garrison, maka hero ini akan jadi tebel. Kalau misalkan di field battle, ini akan jadi sakit gitu loh, damage-nya akan sakit banget. Bisa dipahami guys ya. Nah, untuk skill Awaken itu adalah di sini ya. Di sini sebelum transcending atau sebelum Awaken dan di sini sesudah Awaken. Di sini 20 sebelum Awaken itu 20% dari penyerapan akan diubah menjadi damage yang dipantulkan ke Void Warden saat ini. Damage dipantulkan dari shield, dari penyerapan shield itu berarti kurang lebih kayak hero ini ya, yang pegang gitaris siapa guys? Yang pegang gitar siapa guys? Ini ya, Robert. Hero Robert ini kan dia memantulkan damage ya dari shield yang diserap. Di mana ya penjelasannya? Di mana penjelasannya guys ya? Agak lupa aku. Kayaknya di skill 2 deh. Nah ini ya, meningkatkan attack infanteri sebesar 20%. Nah ini ya 55. Nah ini 16% dari damage yang diserap oleh shield akan dipantulkan ke musuh tuh ya. Jadi hero Void Warden dipasangin sama Robert pun bagus. Karena Robert itu mengandalkan shield untuk bisa ngasih damage. Terus ini pun sama, Void Warden pun sama gitu. Jadi ini bener-bener combo hero rusak ya. Ini hero mau dipasangin sama siapapun kayaknya aduh tetap bagus. Karena memang buffnya tuh gila banget. Dia basic skillnya aja udah bagus gitu loh. Jadi wah, buat teman-teman harus klaim sih kalau memang teman-teman main di infanteri. Tapi kalau misalkan tidak main di infanteri ya tidak perlu ya, fokus saja di role-nya aja gitu. Sekarang kalau misalkan buat teman-teman yang fokus di role range ya udah fokus aja di range. Nanti kalau misalkan udah besar di mic di atas 100 sama-sama T6, infanteri bakal kebanting banget kalau misalkan ketemu sama range ya. Bahkan rider pun bingung kalau ngadepin range yang memang udah bener-bener sakit gitu. Nah di sini bisa kita simpulkan untuk belum kita baca yang ini ya. Setelah transcending itu 25%. Jadi yang awalnya 20% di sini bertambah 5% menjadi 25% dari penyerapan shield yang dikonversi menjadi damage dan dialihkan ke target Void Warden saat ini. Ketika shield hilang, kurangi damage yang diterima gimana guys? Kurangi damage yang diterima oleh infanteri squad sebesar 20. Wah. Enggak, ini enggak jelas ini hero ya. Ini enggak jelas guys. Ini hero udah kelewatan. Ini hero enggak jelas ya. Ini hampir sama kayak si skillnya Bodala ya. Kalau skillnya Bodala ketika shieldnya hilang, shieldnya itu kan aktif selama 2 detik ya kalau tidak salah ya. Shieldnya hilang, shieldnya pecah, itu kan langsung menjadi damage kan. Dan ini kurangi damage yang diterima ketika infanteri. Nah ini ya. Jadi ketika shieldnya hilang, terus dia mendapatkan reduce ya. Kita bilang aja reduce damage, dapat reduce damage atau pengurangan damage sebesar 12% selama 3 detik. Tuh bayangin guys. Bayangin ya. Ini gila banget. Jadi semakin banyak shield ya, semakin banyak shield yang kita ciptakan, maka semakin banyak pengurangan damage yang kita terima gitu.
Ini kalau dipasangin sama sama si siapa namanya, sama si Budala. Budala ketika shieldnya hilang dia ngasih damage. Nah ini ya, di skill satunya kalau nggak salah ya, di skill satunya nih, saat shield Budala hilang memberi sisa 50% nilai shield sebagai true damage. True damage itu kan nggak bisa tercounter ya, memang benar-benar langsung masuk aja nih. Nilai shield ya sebagai true damage hingga kedua musuh sekitar tuh. Jadi kalau ini dipasangin sama Bodala, ini nih Hero Void Warden, ini sudah menjadi combo yang gila ya. Wah, makanya gue bilang player infantry itu sangat disayang banget sama DLS. Kenapa begitu? Karena mereka dapat uang paling banyak ya dari player infa dengan player range. Kalau di Rider itu menurutku peminatnya sedikit. Kalau misalkan dilihat dari top 1 player, itu bisa dilihat ya. Di situ kalau nggak infantry ya range, yang Rider itu jarang. Ya, karena memang apa ya, Void Warden infantry itu punya punya apa ya, dari awal itu udah tebel buat ngebadanin, terus skill-skill yang sekarang itu malah buat damage gitu loh, buat attack gitu. Jadi sudah tebel terus sakit. Ya walaupun kalau ketemu range mampus juga gitu, tapi secara secara keseluruhan kalau misalkan player infa bawa 5, ini bawa 5 squad ke lapangan, ke free battle gitu, siapa yang mau ngadepin gitu kalau udah sama-sama T6 semua, siapa yang mau ngadepin guys, itu udah tebel semua. Player rider ya udah pasti angkat tangan kan. Player rider menurutku ya, player rider itu nggak bisa bawa 5 squad ke lapangan, itu nggak bisa, bonyok duluan. Sama pun sebaliknya, player range kalau ke lapangan full dia 5 squad range doang, ataupun berapapun itu ya, 3 4 atau 5, cuma range doang hancur, bonyok duluan dia. Begitupun sebaliknya, si rider pun sama, tapi berbeda dengan infanteri ya. Infanteri mau bawa 3, mau bawa 4, mau bawa 5, itu dia udah, jangankan tinja guys, dia 2 aja udah gendong-gendong ya. Karena apa ya, karena dia basicnya udah tebel terus sakit gitu ya. Ini sebuah apa ya, sebuah penyesalan kenapa dulu ketika aku masih di T5, baru naik T5, itu kan aku ada sempat mau pindah ke infanteri, tapi aku tidak tidak pergi ke infanteri, nggak jadi, aku tarik lagi aku fokus lagi di rider gitu, aku pikir gitu guys. Ternyata sekarang hero infanteri tuh gila-gila banget ya, gila-gila banget guys. Ya aku dulu memang bener-bener mau pindah ke infanteri, tapi aku pikir enggak deh gitu guys. Nah di sini bisa dilihat ya, di sini aku punya hero Eddie yang di sini skillnya 5 1-1, artinya dulu aku pernah fokus mau ke sini ya, karena makanya aku up nih skill satunya. Ini juga makanya dia udah level 60 dan bintangnya udah level 4, tinggal bentar lagi karena emang progresnya itu mau dipasangin sama si Robert dulu. Nah, itu ya. Makanya kenapa ini juga si Bodala itu full udah bintang 6, udah level 60 ya, karena memang dulu aku mau fokus di situ gitu. Miyamoto dan Miyamoto dan Adut segala macam itu udah 60 semua nih, dan 60 karena emang dulu aku mau sempet pindah ke infanteri tapi nggak jadi, cancel aja gitu, nggak jadi gitu. Makanya riderku rada terbengkalai nih, contoh si Sven Xavier ya, apa bacanya gimana guys, baru bintang 4 ya. Nah di sini bisa lihat juga, di sini udah 3/10 karena dulu aku mau ambil ini tapi nggak jadi kan, cancel itu tadi ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang mengeluhkan, jadi ada beberapa orang yang mengeluh, aduh aku udah keduluan ambil range gitu ya. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa ya, sekuat utama kalian itu tetap harus ada. Jadi apa ya, untuk field battle itu menurutku harus kombinasi. Nggak bisa kita infanteri doang, nggak bisa kita range doang, kita nggak bisa rider doang gitu. Memang harus kombinasi. Contoh, aku sekarang pakai di lapangan, aku selalu pakai 2 rider eh, dan satu infanteri. Kenapa kayak gitu? Soalnya damage utamaku ada di Bella, terus ada di Elena yang kedua. Dan yang ketiga aku pakai di Adut dan Miyamoto. Itu kan satu satu ini kan, satu satu squad gitu. Adut dan Miyamoto kan gabung gitu loh. Kalau Elena aku pakai sama Cynthia, terus Bellanya aku pakai sama Sven. Nah,
Progresku nanti aku akan pakai satu range untuk damage, karena kalau misalkan aku ketemu player, jadi kemarin aku sempat ketemu player Infa yang dia juga bawa sama-sama tiga, dia bawa tiga squad, aku bawa tiga squad, bedanya aku dua rider, satu Infa, dia full tiga squad infantry, itu aku rada bonyok ya, itu aku rada bonyok, walaupun secara pasukan sakit aku lihat aku masih unggul sekitar 20 atau 30 ribu gitu. Tapi tetap aja guys, tetap aja kayak susah banget gitu loh. Itu kan baru 3 lawan 3. Belum kalau misalkan mereka lebih banyak. Mereka bawa 5 squad misal. Aku bawa 3 doang. Mampus aku kan. Itu ya. Jadi aku akan progresku bikin satu squad range yang aku planningkan di sini, yaitu si I'm a Chun, long way from karena home, lumayan but I'm larinya ya. still a daughter of the Chen Chun family. mungkin nanti aku akan pasangkan dengan si ini ya, dengan si The Julia. greatest Kenapa? magic of the Karena century keduanya is sama-sama behind punya your pemulihan rage. Kalau si Julia itu pemulihan ragenya dari skill 1, sedangkan kalau si Julia itu Sia pemulihan is still ragenya too young to dari understand, Father. ini ya, dari sini, dari skill 2 yang misalkan dia kena damage duluan baru dia melakukan pemulihan raga ya. Misal 100, di sini 100, di sini juga 100. Nah, di siapa namanya? Di Julia ya. Julia dan Chun gitu ya. Nah, jadi I'm a kalau long way misalkan from home, but I'm still a daughter teman-teman of the sekarang Chen ada di family. range, itu tinggal dikombinasi aja, guys. Range-nya pakai dua, misal. Range-nya pakai dua terus satu infa gitu. Atau satu eh jangan rider ya. Jadi konsepnya gini, guys. Konsepnya ketika melakukan I'm a long way kombinasi from di home. lapangan untuk field battle Don't squad ya, take your eyes off terutama me, untuk my squad pasangan darling. squad ya, itu pakai pakai gini. Jadi infanteri itu harus ada. Buat teman-teman tuh infanteri harus ada. Contoh, aku sekarang player rider, itu harus cantumin satu untuk infanteri. Tapi kalau misalkan teman-teman di range itu maka juga harus cantumin satu infanteri, gitu ya. Jadi ini kayak gitu guys. Jadi bisa teman-teman misalkan pakai dua range, satu infanteri. Jangan satunya ini rider. Karena rider itu damage-nya tanggung. Terus buat badan pun tanggung gitu ya. Jadi udah bonyok duluan gitu loh. Udah kena damage counter duluan. Damage counter kan sekarang infanteri gede-gede kan. Jadi apa ya? Buat misalkan kan tujuannya mau counter infanteri, sedangkan range itu kan sudah meng-counter infanteri. Kalau misalkan teman-teman pakai rider untuk yang squad satunya tadi, maka rider itu udah kepukul duluan gitu loh, udah remuk duluan, kepukul sama sama infanteri gitu loh. Jadi makanya kenapa aku sarankan buat teman-teman yang fokus di infanteri, fokus di range, maka ambil satu squad untuk infanteri. Begitupun sebaliknya kalau misalkan teman-teman player rider, maka ambil satu infanteri, satu squad ya. Nah, gitu. Jadi aku pun sama gitu juga. Bahkan aku punya planning kalau misalkan nanti udah besar banget, kan 5 squad full lapangan kan. Aku pakai 3 rider, terus satu infanteri dan satu range. Infanteriku udah kebangun, terus apa namanya? Riderku udah kebangun 2, sekarang menuju 3 ya karena Felix, si Felix armamenku sudah lumayan ya. Ya nggak lumayan I'm banget on the sih, good baru road with my 1,5 tapi family. dia progresnya Peace ada. and Di sini skillnya destiny juga that sudah memang transcends time. 111, di sini juga bisa di-upgrade udah ya. Nah, jadi Don't need buat teman-teman jangan terlalu misal guys. Jangan pindah haluan dulu karena sebuah penyesalan ketika mau pindah juga. Aku I'm on the nyesel good banget road dulu with pengen my pindah karena bisa dilihat di sini Raigoroku 1,7 dan armamenku dulu kesebar. Tuh ya, bisa dilihat ya. Armamenku dulu kesebar guys. Kusebar ke rider. Coba kalau seandainya dulu tuh ya, dulu aku fokus aja di rider gitu loh. Jadi memang bener-bener ini nih yang legendary di infanteri yang ini yang kedua itu nggak ada gitu loh, bener-bener semuanya ke rider gitu. Dulu sempat aku pecah ya, jadi kayak gini nih, jadi sebagian ada di sini, sebagian ada di adut ya, adutnya di 2,4. Nah di sini masih sebagian masih pada ungu ya, karena separuhnya di sini guys tuh, senjatanya masih di sini. Nah, tuh ya, mau pakai ini cuman dia mic-nya lebih tinggi ya. Nih, makanya pakai yang ungu. Ini bajunya juga kepecah di sini, terus ini juga kepecah di sini tuh ya. Jadi apa ya? Buat teman-teman
jangan jangan putus asa, tetap fokus di role-nya. Nantinya akan menjadi sebuah itu kok, sebuah senjata yang mematikan kalau misalkan teman-teman tetap fokus gitu. Jadi untuk review hero infanteri yang ini cukup aja ya. Void Warden ini memang benar-benar harus diklaim kalau teman-teman mau pakai gitu. Kalau nggak pakai ya nggak masalah gitu. Tapi memang buff-nya itu menurutku bagus banget. Void Warden sama Island Vault itu sama-sama bagus. Jadi apalagi Void Warden itu kan dia bisa field battle, juga bisa untuk garrison gitu. Jadi ya itu semua pilihan ya sama teman-teman. Jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ataupun pertempuran selanjutnya. Bye bye.